Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Dadi Timar kembali hadir menyapa panjenengan. Setelah tadi saya ada kegiatan di salah satu desa di Kecamatan Mospati, sempat disinggung sedikit tentang Kopdes Merah Putih. Rekan-rekan, saya ingin sampaikan lagi terkait dengan perkembangan Kopdes Merah Putih. Kali ini kita akan masuk ke personalnya. Jadi kalau kita mengacu kepada petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi ini nomor 1 tahun 2025 tentang pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, kita akan masuk ke substansi terkait dengan pengurus, pengawas, dan pengelola. Ini sejalan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang berkomentar di kolom komen yang sudah mengikuti Dadi Timar. Terima kasih. Beliau menanyakan terkait dengan masalah pengelola, bagaimana pengelolanya. Sebelum masuk ke sana, izinkan saya sampaikan yang pertama terkait dengan pengurus, rekan-rekan. Pengurus koperasi ini yang pertama syaratnya mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal, dan berdedikasi terhadap koperasi. Kalau di beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa syarat menjadi pengurus ini atau seringkali saya berkelakar dengan teman-teman kepala desa karena pembentukannya nanti lewat musdes yang insya Allah dalam rentang waktu 1 sampai 2 bulan ini akan dijalankan. Mencari pengurus, pengawas, dan pengelola ini yang pertama cari orang yang kober. Kober itu artinya, kober itu bahasa Jawa kan? Artinya dia sempat, artinya dia memang memiliki niat, memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan koperasinya, koper. Yang kedua, pintar. Setelah koper, dia punya waktu yang khusus untuk mengurusi dan mengembangkan koperasinya. Kemudian yang kedua, pintar. Pintar ini artinya dia berilmu. Sama ini dengan syarat yang disampaikan di sini adalah mempunyai keterampilan dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan. Jadi yang pertama tadi pintar, mengetahui tentang koperasi. Pintar yang kedua adalah mempunyai keterampilan. Nah, tadi koper, pintar. Nah, yang ketiga yang agak sulit nyari orang ini memang harus selektif betul, mencari orang yang benar. Ada 3 syarat: koper, pintar, benar. Benar itu artinya orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang ketika diberi tanggung jawab dia melaksanakan tugas dengan baik. Sebetulnya di falsafah Jawa, koper, pinter, bener ini sudah ada di setiap tingkatan jabatan atau di setiap amanah yang diberikan. Kembali ke pengurus. Pengurus tadi syaratnya yang pertama adalah memiliki pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal, dan berdedikasi terhadap koperasi. Kemudian yang kedua, mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan. Yang berikutnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat ke-1 dengan pengurus dan pengawas lainnya. Artinya tidak ada hubungan kekerabatan di situ. Tingkat 1 nih, kerabat tingkat 1 itu ya suami, istri, anak gitu. Kemudian yang keempat, syarat menjadi pengurus adalah tidak berasal dari pimpinan desa. Yang dimaksud pimpinan desa ini tentunya karena pemimpin penyelenggara pemerintahan desa itu adalah kepala desa, BPD selaku unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka BPD dengan kepala desa sesuai dengan rapat yang kami ikuti ini tidak boleh menjadi pengurus. Maka apabila ada anggota BPD atau ketua BPD atau sekretarisnya kok dipandang mampu untuk mengurusi koperasi, sebaiknya dilakukan penggantian. Kemudian yang dimaksud pimpinan desa ini juga kemarin kita tanyakan di diskusinya ketika Zoom, dijawab bahwa ini termasuk perangkat desa. Artinya perangkat desa ini tidak boleh menjadi pengurusnya. Tapi kalau keluarganya, asalkan tidak ada kekerabatan dengan pengurus dengan pengawas yang lain, ini masih boleh.
Kemudian yang berikutnya untuk pengurus, jumlah pengurus koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih ini harus ganjil. Paling sedikit dia 5 orang, terdiri dari, ya pengurusnya harus ganjil, paling sedikit 5 orang, terdiri dari ketua, wakil ketua, bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris, bendahara. Jadi ada ketua, ada 2 wakil ketua, ada sekretaris dan bendahara, totalnya 5. Nah, pengurus ini dibentuk atau ditunjuk pada saat rapat anggota. Artinya yang ditunjuk jadi pengurus secara otomatis harus menjadi anggota koperasi dulu. Kalau kemarin salah satu kepala desa menanyakan duluan mana, bentuk pengurus atau bentuk koperasinya, ya duluan bentuk keanggotaan koperasinya. Jadi setelah menjadi anggota koperasi, berasal dari anggota koperasi itulah baru dibentuk pengurusnya. Nanti untuk teknisnya, untuk penyusunan koperasinya, pembentukannya, itu domainnya ada di dinas koperasi, rekan-rekan. Saya sampaikan dulu, ini pendahuluan untuk terkait dengan pengertian tentang pengurusnya. Kemudian syarat jadi pengawas mirip seperti syarat yang tadi, ya syarat yang tadi saya sampaikan, koper, pinter, benar. Tetapi kalau di dalam peraturan ini disebutkan yang pertama mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi. Ini syarat menjadi pengawasnya. Tadi pengurus sudah, sekarang masuk ke pengawas. Yang kedua, tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit. Jadi ada syarat khususnya, tidak pernah menjadi pengawas, pengurus suatu koperasi atau direksi atau komisaris dalam suatu perusahaan yang di perusahaan tersebut pailit, itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, syarat menjadi pengawas tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan atau berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Saya ulang, 5 tahun sebelum pengangkatan. Artinya ngitungnya 5 tahun adalah sejak tanggal pengangkatan menjadi pengawas ke belakang, 5 tahun ke belakang. Kemudian ini yang spesifik, ketua pengawas koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dijabat oleh kepala desa atau lurah sebagai ex officio pengawas koperasi. Jadi kepala desa atau kepala kelurahan atau kita familiar dengan istilah lurah, itu secara ex officio adalah ketua pengawas koperasi. Kemudian yang berikutnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat ke-1 dengan pengawas dan atau pengurus lainnya. Ini tidak boleh. Kemudian kalau jumlah pengurus tadi 5, jumlah pengawas koperasi ini paling sedikit 3 orang, terdiri dari 1 orang ketua, kemudian 2 orang anggota pengawas. Jadi kalau pengurusnya tadi paling sedikit 5, jumlahnya ganjil. Kalau pengawas jumlahnya 3, terdiri dari ketua dan 2 orang anggota. Ini yang terkait dengan masalah pengawas. Jadi Bapak Ibu Kepala Desa, penjenengan otomatis menjadi ketua pengawas. Artinya Bapak Ibu Kepala Desa ini adalah kepala desa aktif. Saya ulang, adalah kepala desa aktif. Kemudian terkait dengan pengelola koperasi desa dan atau kelurahan Merah Putih harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, pengangkatan pengelola oleh pengurus disetujui dalam rapat anggota musyawarah desa khusus kalau koperasinya baru. Jadi kalau koperasi lama, pengembangan misalkan pengangkatan pengelola oleh pengurus, jadi yang ngangkat ini pengurus, itu harus
disetujui dalam rapat anggota. Kemudian jumlah pengelola, kalau tadi pengurus 5, pengawas 3, maka jumlah pengelola ini disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dalam pengembangan usahanya. Kalau saya melihat di sini, artinya pengelola itu adalah orang-orang yang profesional di bidangnya, sebagaimana koperasi tersebut punya usaha apa. Karena ketika sesuatu ditangani bukan ahlinya, maka besar kemungkinannya berpotensi bermasalah. Itu yang dapat saya sampaikan rekan-rekan, dan sudah saya sampaikan sesuai janji saya di konten sebelumnya. Kita sudah bahas siapa pengurusnya, siapa pengawasnya, dan siapa pengelolanya. Nanti untuk teknisnya mudah-mudahan nanti kita bisa hadirkan, kita bisa komunikasi dengan Dinas Koperasi kalau di tempat saya di Kabupaten Magetan untuk lebih menjelaskan lagi tentang teknis pembentukan koperasi. Terima kasih. Itu pendahuluan dulu yang sedikit-sedikit dalam menyampaikan supaya jenengan nanti ketika rapat atau musdes di desa ini memahami kita semua. Matur nuwun, sampai ketemu lagi dengan saya Eko Muryanto di konten Dadi Tingmar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.